Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keagungan ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pembahasan kita pada kesempatan di sore hari menjelang berbuka ini adalah tentang Al-Quran, mu'jizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan mu'jizat? Mu'jizat adalah turunan kata dari al-ajazu, yaitu melemahkan sesuatu. Atau al-mu'jizat dari kata ajaza ya'jizu, yang maknanya adalah melemahkan sesuatu sehingga sesuatu itu tidak mampu untuk melawannya, tidak mampu untuk menentangnya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita menjelaskan atau memberikan definisi tentang mu'jizat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Razi dalam kitab Lawami' Al-Anwar. Ia menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan mu'jizat adalah amrun kharikun lil 'ada makrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah. Mu'jizat adalah kejadian yang luar biasa yang diiringi dengan tantangan, yang selamat dari perlawanan atau tanpa adanya perlawanan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dimaksud dengan mu'jizat. Berbeda dengan karamah. Karamah adalah sesuatu kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para awliya illahi, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tidak semua wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan karamah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, adapun mu'jizat adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan secara khusus bagi para nabi. Oleh karenanya jamaah sekalian, mu'jizat itu hanya khusus bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa hiya amrun khasun bil anbiya'i wahdahum duna ghairihim. Bahwasannya mu'jizat ini adalah perkara yang khusus diberikan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam tanpa selain mereka. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada orang yang mengaku bahwasannya dia mendapatkan mukjizat dari Allah, maka ketahuilah bahwasannya dia adalah pendusta, pembohong.
Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi. Dan perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah sebagai bukti kebenaran dalam dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi mukjizat ini adalah sebagai bukti kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah menguatkan iman para nabi, mengokohkan iman para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghibur nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah ilallah. Jadi tujuan Allah memberikan mukjizat kepada para nabi. Yang ketiga adalah untuk menghibur para nabi dan juga para rasul dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah ilallah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan keimanan bagi orang-orang yang beriman, mengokohkan, menegarkan, menguatkan keimanan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi dan juga kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai bukti dan juga dalil yang sangat kuat yang menunjukkan kepada kita akan kebenaran dakwah mereka, bahwasannya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya mereka adalah utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah sebagai bentuk untuk menegakkan hujjah, bukti yang nyata kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, para permisa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk kepada tema pembahasan kita tentang Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i minan nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu aman alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyamah." Tidak ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus pada manusia kecuali diberikan apa yang dengannya manusia akan beriman. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu, auhallahu ilayya, yang Allah tabaraka wa taala wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap menjadi nabi yang banyak pengikut pada hari kiamat nanti. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi memiliki mukjizat yang tersendiri yang berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya untuk menentang kaumnya. Dan juga perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
bahwasannya mukjizat setiap nabi itu sesuai dengan kondisi keadaan zamannya. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu sesuai dengan keadaan kaumnya dan juga kondisi keadaan zaman itu. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tatkala di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam penuh dengan amalan-amalan kesyirikan, kekufuran, yang mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, banyaknya orang-orang yang melakukan praktek sihir dan juga banyaknya pengagungan kepada tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan membawa mukjizat yang luar biasa sehingga membuat para tukang sihir itu kebingungan. Membuat mereka kebingungan, membuat mereka pusing menghadapi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, membuat mereka bertekuk lutut, membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka lemah, membuat mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka meyakini bahwasannya itu adalah datangnya dari Allah, apa yang datang pada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, mereka melempari tali tamali sehingga berubah menjadi menjadi ular yang kecil dan begitu banyak. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam melemparkan tongkatnya sehingga melahap semua ular-ular itu, yang sehingga membuat ketakutan, membuat kaget, membuat heran para tukang sihir itu, membuat mereka yakin bahwasannya itu bukanlah sihir, membuat mereka yakin bahwasannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun beriman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga membuat Fir'aun murka dan marah, mengancam mereka, ingin menyalib mereka dan memotong kaki dan tangan-tangan mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam di zaman di mana ilmu kedokteran, tabib itu sangat luar biasa. Di zaman yang penuh dengan orang-orang yang hebat, mahir dalam atibba. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah mengutus Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan membawa mukjizat yang sangat luar biasa. Allah memberikan mukjizat yang sangat luar biasa kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, di mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam itu lebih hebat, lebih luar biasa daripada para dokter, para atibba yang ada di zaman itu. Bagaimana tidak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, menghidupkan orang-orang atau menghidupkan orang yang telah mati atau menghidupkan benda-benda mati. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang mana para dokter tidak akan mampu bisa melakukan hal itu. Andaikan orang sudah mati, tidak mungkin bisa dihidupkan lagi. Apalagi benda-benda yang mati dihidupkan misalnya. Maka sangat luar biasa jamaah sekalian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Orang yang telah mati bisa dihidupkan kembali. Dan membuat orang yang sudah dikuburkan dibangkitkan kembali jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang terjadi
pada zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di zaman al-fasaha wal balgha wa fuhul syu'ara. Dia Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah azza wa jalla di zaman di mana orang-orang itu mahir, hebat di dalam berbicara, fasih dalam berbicara, fasih, hebat di dalam membuat syair-syair yang indah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang sangat besar kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Qur'anul Karim yang kita baca, apalagi sekarang bulan Ramadan, Syahrul Quran. Itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan kepada mereka, membacakan kepada mereka, jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, sehingga sebagian mereka pun terkagum-kagum. Sebagian mereka mengatakan ini bukanlah karangan Muhammad. Namun sebagian mereka, jamaah sekalian, ada yang mendustakannya. Sebagian mereka, jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, mengingkarinya. Mereka menuduhnya bahwasannya itu adalah dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sihir, kata mereka, yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menantang mereka, mengajak mereka agar mereka, jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nabi Muhammad menentang mereka. Kalau kalian bisa, coba kalian buat semisal Al-Quran. Kalimat-kalimat, kata yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Akan tetapi mereka lemah, tidak mampu untuk menentangnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra, "Qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan manusia dan jin mereka bersatu padu untuk mereka mendatangkan semisal dengan Al-Quranul Karim ini, maka apa yang terjadi? La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu bisa mendatangkan, membuat yang semisal dengan Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Meskipun mereka sebagian sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menolong, saling membantu, mereka tidak akan mampu bisa mendatangkan semisal Al-Quranul Karim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla menentang mereka membuat 10 ayat saja, atau kepada satu surah saja. Akan tetapi mereka semua tidak mampu. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan zamannya.
keadaan kondisi yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah realitanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Sampai zaman kita jamaah sekalian, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan, membuat semisal dengan Al-Qur'an. Satu surah pun juga tidak bisa. Bahkan ada orang yang ngarang-ngarang. Ya, mungkin pernah dengar kisahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, ingin membuat surah yang semisal dengan Al-Quran, akan tetapi itu adalah sesuatu yang aneh. Ya, demikian juga yang lainnya jamaah sekalian. Intinya adalah bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa membuat semisal Al-Quran. Satu surah pun tidak ada orang yang bisa melakukannya. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena Al-Quran itu adalah kalamu Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah kalam Rabbul Alamin, perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta. La yushbihuhu syai'un min khalqihi fi dzatihi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dari makhluknya, baik pada zatnya, sifatnya, perbuatannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Hayatus Su'ada. Ibadallah, walamma kana nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mab'utsan ila an-nas. Tatkala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia secara keseluruhan. Yang mana wala nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berbeda dengan nabi atau para rasul yang sebelumnya. Jika para rasul, para nabi diutus kepada kaumnya, akan tetapi Nabi kita Muhammad ini diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Dan juga tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jika ada orang yang mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia adalah nabi palsu. Nabi palsu. Dia adalah pembohong, pendusta, dajjalun al-kadzdzabun. Maka Nabi SAW pernah bersabda, akan datang sesudahku nanti 30 al-kadzdzabuna dajjalun, 30 orang pendusta dajjal, yad'una annahum nabi, mereka mengaku sebagai nabi. Ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad adalah Al-Quran. Mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Ya, dan ini adalah warisan yang sangat luar biasa, pemberian yang sangat luar biasa. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup bagi manusia. Ya, petunjuk bagi manusia yang mengantarkan mereka kepada keridhaan dan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan Al-Qur'an ini senantiasa ada dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang terbesar kepada yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dalamnya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, tidak ada kebatilan kepadanya. Ya. Semua adalah kebenaran, semuanya adalah al-haq, datangnya dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mukjizat Al-Quran jamaah sekalian, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah pengkhabaran tentang umat-umat yang sebelumnya. Ya, lewat Nabi kita, lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia ini tidak bisa, la ya'riful kitabah, tidak bisa menulis, wala yaqra'ul maktub, dan juga tidak bisa membaca sesuatu yang ditulis. Jadi di dalam Al-Quran ini ada pengkhabaran, informasi, berita, cerita, kisah tentang orang-orang yang terdahulu. Yang Allah sebutkan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik." Demikianlah, ya, dari berita-berita informasi yang gaib, nuhi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi dalam Al-Quran ada kisah orang-orang yang sebelumnya, baik kisah cerita orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi alaihi salatu wassalam dan pengikut para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabiullah Musa, Allah ceritakan tentang Nabiullah Adam, Allah ceritakan tentang Nabi Nuh, Allah ceritakan, ya, nabi-nabi yang lainnya. Demikian juga orang-orang yang saleh, Luqman, secara khusus Allah sebutkan tentang Luqman alaihi salatu wassalam dalam surahnya di dalam Al-Quran, suratul Luqman. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ceritakan orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Demikian juga Allah ceritakan tentang manusia, makhluk, dan juga makhluk yang jahat. Allah ceritakan tentang iblis, bagaimana jahatnya iblis, buruknya iblis, perilaku iblis. Demikian juga jemaah sekalian pengikut-pengikut iblis. Allah ceritakan kepada kita tentang Qarun, Allah ceritakan tentang Haman, Allah ceritakan tentang Fir'aun dan lain-lainnya dari manusia-manusia durjana. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menyebutkan kisah-kisah itu, cerita-cerita itu dalam Al-Quran, melainkan agar kita itu mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan sungguh, ya, laqad kana fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, demikian juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran dikhabarkan tentang penciptaan Adam. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, bahwa Allah ciptakan dia dari tanah. Ya, Allah ciptakan dia dari tanah, yang itu menunjukkan asal muasalnya manusia, bukan dari monyet. Sebagaimana teori yang salah, keliru itu, teori Darwin dan semisalnya. Ya. Demikian juga kisah Adam alaihissalatu wassalam bersama dengan syaitan. Bagaimana syaitan itu berusaha untuk menyesatkan, ya, Nabiullah Adam. Bagaimana dia berusaha untuk menggelincirkan Nabiullah Adam dengan, ya, berbagai macam nasihat, sehingga pada akhirnya Adam pun,
terjatuh, terpedaya dengan nasihat syaitan itu. Demikian juga kisah-kisah para anbiya bersama kaumnya. Kisah Nabi Musa dan Nabiullah Musa dan Khidir. Cerita tentang Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, Luqman dan putranya. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jamaah sekalian di dalam Al-Qur'an, di antara mukjizatnya adalah bahwasannya di dalam Quran terdapat pengkhabaran tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang nanti. Dan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Dan ada yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin. Kalian benar-benar masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Yang sebelumnya mereka terusir dari kampung mereka, dari Makkah menuju Madinah. Tapi Allah menghabarkan kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan betul, ya, terjadilah peristiwa Fathul Makkah. Ya, pada tahun 8 Hijriyah, kalau tidak salah pada bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Allah habarkan dan itu terjadi. Demikian juga Allah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur. Ya. Dan itu terjadi jamaah sekalian pada peperangan Badar. Demikian juga perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Demikian juga jamaah sekalian Allah menghabarkan tentang peristiwa Abu Lahab, bahwa Abu Lahab itu termasuk ahlun nar. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah ya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul alim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu ini sudah mendekati waktu maghrib atau waktunya berbuka, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita yang berkaitan dengan mukjizat Nabi sallam atau Al-Quran, mukjizat terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cukupkan sampai sekian, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di waktu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.